Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Halo, selamat malam. Bang AS, Halo Mia, sehat ya Pak ya? alhamdulillah selalu sehat. Saya mendapatkan judul ini dari Pak Azan tadi siang, yaitu mengenai radang otot dan efeknya. Nah ini radang otot mungkin yang nanti akan dihadirkan kan biasanya ada otot, sendi, saraf. Nah itu hampir-hampir mirip ya Pak ya? Hampir-hampir mirip. Nah yang kali ini yang akan dibahas adalah mengenai otot ya, radang otot. Bagaimana cara penanganannya, Betul. kemudian resep-resepnya apa, nanti akan dihadirkan oleh Bang HS. Saudaraku fan Hasan Sabilah, dimanapun Anda berada, salam saya, salam sehat alami. Kita akan berbicara pada malam ini yaitu tentang radang otot. Radang otot ini sering terjadi Bapak dan Ibu, sering terjadi pada seperti tumbuh jalu pada telapak kaki atau tulang. Ya, seperti tulang Bu ya pada telapak kaki, sehingga untuk berjalan tanpa alas kaki seperti ada batu di dalam telapak kaki kita. Ini awalnya terjadi radang. Radang itu dari apa? Dari bentuk kapur. Ini terjadi radang otot. Apakah radang otot itu harus di telapak kaki? Tidak. Radang otot bisa terjadi pada sendi. Radang otot bisa terjadi pada tulang punggung. Malam ini saya akan berbicara radang otot khusus untuk sendi. Karena setiap saya akan membahas materi, pasti tadi siang saya mengalami beberapa pasien yang sendinya sulit ditekuk. Terjadi radang otot. Pasti itu. Muncul benjolan-benjolan karena bentuknya kapur seperti jalu. Begitu muncul benjolan, ditekan sakit, ditekuk sakit, otot keras. Peradangan itu terjadi pada otot disebabkan karena satu, postur tubuh yang terlalu berat, over Bu. Ini bisa terjadi radang otot. Yang kedua bisa terjadi karena gerakan olahraga atau gerakan kita bekerja ya, gerakan aktivitas kita dan dalam menggerakkan badan tidak seimbang dengan kaki. Gerakan badan tidak seimbang dengan kaki. Ini terjadi radang otot. Yang ketiga bisa terjadi karena cedera pada otot. Cedera ini pernah benturan, jatuh pada otot. Otot jangan disamakan dengan saraf Bu ya. Saraf itu jumlahnya lebih banyak daripada otot di dalam metabolisme, di dalam tubuh manusia. Ya. Tugasnya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang mengistilahkan ahli pijat saraf, saraf ini tidak bisa dipijat karena saraf itu adalah kabel atau jalur dari otak yang menghubungkan ke semua organ di dalam tubuh manusia dengan sinyal-sinyal otak. Kita hanya berpikir saja untuk minum, kaki otomatis bergerak. Itu sinyal Pak namanya. Ini gerakan otak melalui saraf. Jadi kalau ada orang ahli pijat saraf ini bohong. Saraf itu tidak bisa dipijat karena itu jalur. Sama saja seperti kita ahli setrum, kita peganglah kabel listrik, ya mati. Itulah. Karena itu jalur perintah otak ke organ. Kalau otot Pak, otot adalah pendamping pada bagian-bagian tubuh di mana terdapat tulang, di situ terdapat otot. Otot kaki, otot lambung, otot punggung, otot leher, otot jari. Tulang pada mata berarti ada otot mata. Ini yang sering bermasalah ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tolong ini nanti dipahami banget. Jadi kalau memang kita menulis, kita salah tulis, ini saya benarkan Bapak dan Ibu yang kita bisnis pijat, di situ ada tertulis ahli saraf. Turunkan salah bahasanya itu.
Karena saraf itu tidak bisa diperbaiki. Sekali operasi saraf, kemungkinan stroke-nya tinggi. 80% kemungkinan stroke-nya tinggi. Artinya ini sulit sekali untuk diperbaiki. Itu pun sudah dokter ahli saraf yang menangani. Bahkan mungkin profesor. Spekulasinya hanya 20% berhasil. Yang 80% gagal. Apalagi kita hanya terapis. Mengatakan dia ahli. Jadi bahasa ini tolong ditengkis. Jadi ini salah ya di dalam kita memasang plakat. Terus kemudian dia juga masang plakat misalnya, ini misal ya, saya tidak melihat juga kenyataannya ini. Misalnya juga ahli otot, salah. Otot itu untuk mendampingi lenturnya tulang. Dan itu tidak bisa dipijat. Maka kalau ada yang bilang saraf kejepit, kemudian dipijat, ini salah Bapak dan Ibu, keliru. Saraf soalnya. Saraf itu adalah isinya setrum. Tegangannya tinggi. Tidak bisa dibenarkan kecuali dengan vitamin-vitamin tertentu. Seperti vitamin B12, B kompleks, sterol, kemudian potasium, kemudian juga protein, lemak, itu yang dibutuhkan oleh saraf. Jadi dia tidak butuh sentuhan, tapi butuh vitamin. Yaitu ya. Jadi itu untuk pengetahuan secara umum. Kemudian radang otot bisa terjadi juga karena infeksi. Otot itu cedera atau luka. Radang otot bisa juga terjadi efek samping dari obat-obatan selama ini Ibu minum. Terjadilah terbentuk kapur. Baru sadar kan Bapak dan Ibu? Oh, berarti kaki saya yang gedibel ini akibat saya terlalu lama minum obat-obatan. Oh, tangan saya kaku, tidak bisa ditekuk, tidak bisa untuk menggenggam gelas, berarti karena obat-obatan. Inilah saya kasih tahu agar Bapak dan Ibu bisa tahu persis bahwa yang merusak peradangan otot atau pengerasan otot itu dari unsur-unsur yang saya sebut barusan tadi. Di dalam istilah otot Bu ya, otot yang terjadi di bagian paling dekat dengan bagian tubuh itu disebut polimiositis. Ini otot Bu. Contoh, paling dekat dengan bagian tubuh Bu ya. Tulang paha, berarti di sini ada otot yang menghubungkan. Otot besar atau disebut otot tepi atau disebut juga otot piriformis yang menghubungkan otot itu sampai ke ujung kaki. Jika otot ini terjadi pengerasan, maka ujung kaki telapak kaki menjadi keras, geringgingan dan kesemutan. Ini bukan bagian saraf kejepit Pak ya. Ini otot ya yang saya bicarakan ini. Nah, kemudian karena bentuknya itu kapur, maka tumbuhlah jalu. Tinggal hinggapnya di mana? Di sendi, akan hinggap pada sendi, bisa di bawah, di belakang sendi. Bisa terjadi di belakang sendi itu ada benjolan keras, dipejat sakit. Itu jalu atau seperti tulang. Itu bentukan dari kapur. Cuma yang kita cari adalah kapur ini terbentuk dari mana? Apakah dari zat gula, dari kolesterol, atau dari obat-obatan? Pentingnya kita untuk konsultasi mengetahui orang ini akan saya kasih resep apa, obat apa, makanya dia harus datang. Diberikanlah pengarahan, ini loh yang tepat, sembuhlah dia. Ini bukan bohong-bohongan, tapi teori kedokteran yang dilakukan. Bagaimana menyembuhkan radang otot, itu pakai teori. Senyawa-senyawa apa yang harus kita berikan? Kalau senyawanya itu tepat, maka dia akan sembuh. Sembuhnya bukan bohong-bohongan. Dunia bohong-bohongan itu dunia sinetron.
Kalau dunia nyata apa adanya. Ya, karena Hasan Sabilah bukan orang bintang sinetron, maka Hasan Sabilah apa adanya, tidak pernah akan melakukan merugikan kepada orang lain. Nah, kemudian Ibu, apa yang dirasakan oleh seseorang ketika terjadi radang otot, maka gejala-gejala yang bisa kita dapati adalah nyeri otot dan terasa kaku. Itu yang pertama. Kelemahan pada otot. Kelemahan pada otot ini begini Ibu. Misalnya yang terjadi pada otot bagian telapak kaki. Ibu untuk berdiri lemes telapak kaki ini. Seperti tidak kuat. Yang lainnya bagus. Kemudian terjadi kesulitan menelan. Seperti ada pada ujung tenggorokan ada barang yang ganjel atau lendir. Katakanlah seperti itu Bu ya. Ganjel. Sulit untuk menelan. Ini tanda-tanda di dalam tubuh kita ada terjadi radang otot. Ini sinyal-sinyal Bu. Sinyal-sinyal ini atas perintah otak. Tinggal otak akan merekam ini penyakit apa. Hafal tidak orangnya gejala ini. Kalau hafal sembuhlah dia. Ya kan Bu? Ini adalah teori yang diterapkan. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau kita terjadi seperti itu, pasti ada terjadi radang. Maka baiknya ketika konsultasi, baik kepada Hasan Sabilah atau lainnya, atau di rumah sakit lainnya, boleh tanyakan juga. Misalnya ya, ini ada gejala di radang. Dia mengatakan, Pak, di ujung tenggorokan saya, ini seperti ada yang menyumbat, sulit untuk menelan. Kita sudah curiga, ini masuk di golongan radang. Tinggal dicari radangnya. Kalau di sendi bagaimana Bapak? Kalau di telapak kaki bagaimana? Telapak kaki saya juga seperti ada. Nah ini berarti terjadi radang otot pada telapak kaki. Tinggal lacak lagi. Sudah cek kolesterol? Sudah Pak, tinggi Pak. Berarti dari kolesterol. Lacak lagi. Pernah minum obat-obatan? Sudah Pak, saya kan diabetes. Jadi saya sudah 20 tahun Pak minum obat. Nah, ada 2 unsur yang dapat dibentuk atau membentuk di dalam darah menjadi kapur. Ya Bu ya, jadi menganalisa seperti itu. Jadi tidak bim salah bim. Hasan Sabilah bukan malaikat ya Bu ya, catat ya. Hasan Sabilah bukan malaikat. Asal yakinlah kamu dengan Hasan Sabilah. Tidak perlu yakin Bu. Ini teori, saya hanya menggunakan akal teori itu. Ya, bukan kalian. Jadi bukan saya itu ahli di dalam mengobati. Tidak. Saya tidak senang disebut seorang ahli, itu tidak senang. Hanya saya mampu membaca penyakit itu aja. Siapa yang menyembuhkan? Kan dari daun-daunan, dari tumbuh-tumbuhan. Pemilik tumbuh-tumbuhan siapa? Bukan Hasan Sabilah, tapi Allah. Jadi Hasan Sabilah itu hanya bisa diperintah oleh Allah, raciklah obat-obat ini untuk orang yang sakit. Itu atas perintah. Jadi bukan kehebatan atau keunggulan, kepintaran Hasan Sabilah, tidak Bapak Ibu ya. Nanti saya berdosa. Katakanlah kalau Allah sudah mencabut semua tumbuh-tumbuhan di dunia ini, Hasan Sabilah mau apa Bu? Doanya masih nyangkut-nyangkut, sulit berdoa. Sekali berdoa langsung sampai itu sulit. Orang-orang nyangkutnya di langit, Hasan Sabilah nyangkutnya di pohon, jauh. Paling tinggi di awan, masih jauh. Orang sudah sampai langit, saya baru di awan. Karena Hasan Sabilah bukan seorang wali, bukan seorang malaikat, bukan seorang nabi, maka hanya menggunakan akal sehatnya saja. Doakan aja ya Bapak dan Ibu, sehatnya Hasan Sabilah selalu berkarya untuk hamba-hamba Allah yang sakit. Itu aja tujuan saya Bapak Ibu ya. Terus kemudian
gejala-gejala radang sendi bisa juga terjadi pada sesak napas. Pak, saya sesak napas, Pak. Sudah cek paru-paru? Bagus, Pak. Ada kolesterol yang menyumbat? Tidak, Pak. Bagus kolesterol. Apakah Bapak terkontaminasi dengan virus? Tidak, Pak. Negatif. Curigalah kita. Semua bagus, tapi kok sesak nafas? Berarti ada otot pada paru. Terjadi radang otot paru-paru. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus curiga ke sana. Semua bagus, curiga. Itulah yang saya lakukan Bapak dan Ibu. Ketika orang datang, Pak, saya sudah 5 tahun divonis asam lambung. Pindah rumah sakit 1, asam lambung. 2, asam lambung. Rumah sakit yang ketiga, asam lambung. 4, 5, 6, bahkan 10 rumah sakit sudah saya datangi. Asam lambung juga, obatnya juga sama. Maka saya sudah genap 5 tahun tidak sembuh-sembuh. Curiga. Lambung tidak, diobati nggak sembuh, curiga. Jangan-jangan bukan lambung. Oh, ini limpa yang hampir mirip. Obati limpanya, sembuh. Jadi kalau kita menganalisa, gunakanlah akal kita. Jangan ikut-ikutan atau ngekor. Kalau kita ngekor sudah salah, ya salah terus. Sudah keblasuk, ya keblasuk terus. Tidak pernah kita mendapatkan titik yang benar. Kemudian radang otot bisa juga gejala-gejala yang kita dapatkan yaitu detak jantung tidak teratur gitu. Ini berarti otot jantung, Pak. Udah HB bagus, Pak. HB-nya berapa? 14, Pak. Oh, bagus. Tensi normal, Pak. 120. Punya kolesterol tidak, Pak. Darah tinggi juga tidak. Berarti apanya ya? Kok jantungnya tidak akhirnya vonisnya ngawur. Dihubungkan dengan jantung. Oh, ini jantungnya bocor. Waduh, ngeri. Jantungnya tersumbat. Wah, jangan. Jantungnya bengkak. Dari mana kamu tahu bengkak? Asal saja dia sebut. Biar dikira dia orang ahli. Curigalah kita pada otot. Kok semua bagus ya? Jangan-jangan ada radang otot jantung ya? Obati. Begitu dia kontrol lagi gimana? Alhamdulillah Pak, sembuh Pak. Sudah tidak detak jantung saya sekarang sudah normal. Tepat. Membaca penyakit berarti kita tepat dan kita tidak merugikan orang lain. Itu aja yang harapan Bang HS ya kepada semua fan ya. Kemudian ada 6 efek akibat radang sendi lutut ya Ibu ya. Sendi lutut. 1 efek yang pertama yaitu sendi keras untuk ditekuk. Tadi ada pasien saya seperti itu. Sulit sekali untuk ditekuk apalagi untuk sholat sehingga sholatnya dia duduk. Yang kedua yaitu muncul benjolan jalu yang tumbuh di sekitar sendi. Itu tadi ada dia akan tumbuh di belakang sendi Bu, sendi lutut di belakang tumbuh keras, tumbuh jalu seperti tulang tapi lunak. Ya Bu ya. Terus kemudian tidak kuat untuk menumpang badan, sakit Bu, karena ada jalunya. Sakit sekali. Jadi untuk sendi untuk mengangkat badan, untuk berjalan ini berarti mengangkat badan, berdiri ini berarti sendi mengangkat badan, itu sakit. Karena kondisi otot baru cedera atau terjadi radang. Kemudian yang keempat yaitu terjadi pengerasan pada otot betis atau otot paha. Bisa terletak di paha, bisa terletak di betis. Terjadi pengerasan. Inilah yang sering terjadi, Pak, saya kok sering kram ya pada betis saya. Ya inilah Pak, radang sendi. Kemudian yang kelima yaitu terjadi stroke sendi lutut. Stroke sendi lutut ini
lutut yang sama sekali tidak bisa digoyangkan, yang tidak bisa digerakkan, manteng gitu aja dia. Jadi dia tidak akan bergerak, Pak. Begitu aja dia, kerasnya. Itu disebut stroke sendi. Ini paling parah, Pak. Kalau terjadi stroke sendi, ini saya pun untuk mengobati agak lama. Karena sendi, Pak. Lebih baik saya mengobati stroke pada separuh badan daripada stroke sendi. Ini lebih lama. Terus yang keenam yaitu terjadi kesemutan dan mati rasa pada bagian lutut, betis, telapak kaki, 3 bagian itu, Pak. Lutut kok dicubit tidak terasa, Pak ya? Seperti tebal sekali lutut saya ini. Dan betis saya, Pak, tiap hari itu kesemutan, Pak. Telapak kaki saya udah nggak kerasa apa-apa, Pak. Coba Bapak pukul, Bapak tusuk-tusuk pakai jarum, nggak kerasa, Pak. Inilah yang terjadi mati rasa. Ini penyakit, Pak ya. Sebagai manusia tidak boleh untuk terjadi mati perasaan. Kalau penyakit boleh mati rasa, neuropati namanya. Nah, Bapak dan Ibu, langkah-langkah apa ketika seseorang itu akan terjadi pada radang sendi? Radang otot sendi, Bu ya. Apa yang harus kita lakukan? Marilah kita belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu pemanasan dengan sinar inframerah. Inframerah itu banyak dijual di elektronik, Bu. Jadi jaraknya kalau Ibu mau pakai itu cukup dengan 30 cm. Jangan terlalu dekat, jarak 30 cm panasi. Jangan terlalu banyak pemanasannya, sudah hangat hentikan. Kalau terus-menerus itu akan mematikan sel kulit, sel otot, sel tulang. Ya, tidak boleh terlalu lama. Itu cara yang pertama. Yang kedua yaitu menjauhi makanan-makanan yang berprotein tinggi. Kacang-kacangan, daging-dagingan. Kacang bener loh, Bu ya, daging-daging bener ini. Daging-dagingan plastik, kacang-kacangan juga plastik. Ini sungguh nih, daging bener, kacang bener. Itu yang protein tinggi. Kemudian menjauhi makanan yang kandungan lemaknya tinggi. Durian, daging kambing, jeroan, kaldu ayam, kaldu daging lainnya yang berada di soto, berada di mie ayam, berada di bakso. Jadi jangan harap Bapak dan Ibu, orang yang sudah terkena radang otot sendi ingin makan yang segar-segar, Bapak belikan soto. Salah. Maksud saya, Pak, biar Ibu itu kan senang dikasih yang segar-segar, biar sembuh. Nggak bisa teori, Pak. Kita kembali lagi pada teori, bukan logika. Kalau orang sakit ini tidak bisa kita akan menggunakan logika. Kita harus kembali pada teori. Terus kemudian Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Yang keempat yaitu tidak mengkonsumsi susu kalsium tinggi atau vitamin-vitamin yang mengandung kalsium tinggi, ini tidak boleh. Jangan salah ya Bapak dan Ibu. Dikira ini adalah terjadi masa tulang menurun, osteoporosis, pengeroposan, tulang sudah mulai rapuh. Wah, saya belikan aja susu yang kalsium tinggi. Jangan, ini memperparah. Ini akan mengakibatkan sendi ini menjadi kaku. Karena sudah terbentuk kapur. Kapur itu salah satunya dari kalsium. Jadi tidak boleh kita memberikan asupan-asupan susu. Terus yang kelima yaitu tidak mengkonsumsi makanan yang mempunyai zat besi tinggi, berarti bayam ini pantangan. Daun kelor pantangan, ini tidak boleh. Kalau ini sudah terjadi pengerasan, ini tidak boleh Ibu ya. Terus kemudian yang keenam yaitu terapi dengan minyak. Nah ini resep saya Bu ya. Kalau Ibu ingin melakukan agar lutut ini lemes,
bisa digerakkan, kasihlah ramuan-ramuan. Salah satu ramuan yang akan saya sampaikan adalah minyak terpentin. Itu di mana sih belinya Pak Hasan? Itu belinya di toko-toko kue. Kadang ada yang jual, Bu. Toko-toko kue, saya tidak menyebut merek. Itu toko kue di Jogja ada. Ibu browsing aja, mungkin di ada di online ada. Terpentin. Itu rasanya panas. Kemudian minyak bawang putih, minyak kapulaga. 3 minyak itu ibu campur, masukkan ke dalam botol, diaduk, dioleskan seperti pakai pelumas. Nah, ini baru obat, Bu. Kenapa Pak Hasan tidak buat saja? Kan saya senang mengasih. Kalau segalanya saya buat, nanti Hasan Sabilah kaya. Saya tidak senang, lebih senang saya mengasih kepada orang lain. Oleskan saja, Ibu. Yang namanya radang ini bisa terjadi pada radang otot leher. Bisa, leher kenceng. Ini bisa untuk dioleskan. Telapak kaki boleh, sendi boleh, jari-jari boleh. Itu tadi minyak, Bu. Minyak terpentin, bawang putih, minyak kapulaga. Minyak bawang putih itu ada, itu campur jadi satu. Ukurannya rata. Misalnya ibu ambil 10 cc. Kemudian misalnya ambil 50 mg gitu ya. Semua ambil 50 mg, dijadikan satu. Dah, itu digosok. Rasanya panas dan dia minyak itu kan mengandung khasiat, Bu, dari kapulaganya, terus dari bawang putihnya, terpentinnya. Kemudian dia akan mengeluarkan senyawa-senyawa aktifnya melalui pori-pori. Ibu akan terasa bahwa lutut mulai lemas. Cara yang kedua yaitu kita membuat rebusan jamu. Nah, ini sudah Pak Hasan Sabilah kalau ini, Ibu ya. Mari kita belajar bagaimana sih cara membuat atau melenturkan terjadinya radang otot sendi. Mari Bu, tulis judulnya, resep radang otot sendi. Mari Bapak, yang pertama adalah merica putih. Ambil 10 biji. Merica putih ini merica yang ada di rempah jamu, Pak ya. Nah, ini saudara-saudara saya, teman-teman saya yang pembisnis bahan jamu, ini senang banget ini. Wah, bakal besok merica saya laris ini. Ini ada di Beringharjo. Tapi tidak lama lagi kita di Radio EMC juga akan menyediakan rempah-rempah itu agar pasien tidak kesulitan. Merica putih ambil 10. Daun salam ambil 6 lembar. Bawang bombay separuh. Keluak 1. Daun permin ambil 6 lembar. Rebus dengan air 5 gelas dijadikan 2 gelas. Nah, ini resep untuk menghancurkan ketika otot tertutup oleh zat kapur. Sekaligus melenturkan otot yang keras. Ini resepnya, Pak ya. Nah, resep ini saja Bapak bisa mengatasi penyakit Bapak sendiri. Jadi Hasan Sabilah memberikan apa adanya. Cobalah Bapak dan Ibu, resep yang sudah saya berikan ini pasti akan bermanfaat bagi kehidupan keluarga. Terutama bangsa Indonesia. Puspita Raja biasanya dia akan menggabungkan antara Arda dan Ratogen yang ada hubungannya untuk radang otot sendi. Ini tadi sendi, Pak. Tapi kalau itu terjadi pada leher, Pak, sama.
itu terjadi pada telapak kaki sama. Jari-jari tangan Pak, saya sering juga kaku, bukan di sendi lutut tapi di jari tangan sama. Itu juga resepnya. Karena penyakitnya masuk dalam radang otot sendi. Bisa terjadi juga ini pada tulang belakang. Dikira saraf kejepit, ternyata ini radang otot sendi. Pak, saya sudah 5 botol loh Pak, Med 9 sama Yosik, kok nggak sembuh-sembuh? Ternyata bukan saraf kejepit, ini terjadi radang otot sendi. Berarti kita harus beralih. Kita alihkan pada Ratogen dan Arda. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.